Masih di Angga The Potters Podcast, podcast terkece seplanet bumi. Lagi-lagi gue ingetin buat teman-teman semua untuk subscribe channel ini. Ya wajib, kan? wajib. Untuk like, share, komen. Terutama musisi bang. Terutama musisi, nyalain loncengnya. Dan buat sponsor-sponsor yang mau masuk silahkan. Sini kita saudara ya kan. Terbuka lebar pintu. Terbuka lebar-lebar. Hari ini kita dengan Angga Martaf. Angga Martaf ini ketua umum dari Himpunan Musisi Lampung. Halo bang. Halo Angga, apa kabar? Bang Angga The Potter. Angga ketemu Baik, Angga ini ya. Iya, The Anggas. Ada Anggas. Lo keseharian dipanggilnya Angga juga ya? Angga juga. Angga juga sama. Ya? Gue tuh sebenarnya ya paling umum sih itu. Gue tuh ada beberapa nama panggilan tapi ya paling umum dipanggilnya Angga. Yang tahu orang-orang deket aja, asik. Nah terus Berarti gue belum dekat nih. Gue deketin. terus itu kita ngobrolin Himpunan Musisi Lampung. Yap. Gua sih ngundang Angga Martaf nih buat ngobrol Himpunan Musisi Lampung karena gue sendiri udah ada keresahan dari gua gitu kan. Lu mungkin udah nonton podcast gua di sama Anes Project belum sih? Belum ya? Yang itu belum. Belum ya. Gue tuh sebenarnya ikut serta di banyak forum musik gitu loh. Nggak. Itu cuman buat ngobrolin bagaimana musisi Lampung. Artinya kita ngomongin musisi Lampung dalam artian gini ya, musisi yang benar-benar punya kualifikasi yang bagus gitu loh. Qualified. Jadi jangan kegeeran musisi baru-baru nongol meletek, lu baru-baru belajaran, lu udah ngaku-ngaku lu udah punya kontribusi di Lampung gitu kan. Jadi ini kita ngobrolnya skalanya benar-benar kualifikasinya yang bagus ya. Artinya kalau yang belum masuk kualifikasi ya tahu diri ya kan. Kalian harus punya kualifikasi dulu baru bisa mencerna nih obrolan kita. Siap. Ya kan. Gua tuh juga ada keresahan ke situ gitu. Maksudnya musisi yang mana nih enggak gitu kan. Ya gua enggak bicara musisi yang baru-baru banget. Gua bilang kan gitu. Ya lu musisi juga yang ada di Lampung tapi belum gitu loh, belum masuk di kategori yang benar-benar bisa menyerap obrolan ini gitu. Karena lu apa ya, posisi sederhananya ngobrolin dibayar gitu kan. Lu baru-baru belajar, nongol terus gua harus bayar lu berapa? Wow. Ya kan gitu. Atau lu minta dibayar berapa? Kan kayak gitu. Tapi kalau untuk musisi yang memang udah settle lama atau musisi yang muda yang bener-bener sudah punya karya, contohnya kayak Itong tuh ya kan, Batas Senja masih muda, bandnya solid, ya harus dibayar layak gitu loh. Betul. Musisi yang berkualitas yang harus dikedepankan, yang terpilih. Siapa yang milih ya masyarakat gitu loh. Gitu sih. Nah itu ya, itu openingnya dulu nih. Jadi buat musisi yang Opening udah panas nih. Himpunan Musisi Lampung itu kan gue tuh terpanggil nggak gitu kan. Gue tuh terpanggil karena gue musisi Lampung gitu. Keberadaan gue di grup musisi Lampung itu sebenarnya apa gitu kan. Gue juga nggak tahu tuh. Jadi jangan mentang-mentang gue ada di grup musisi Lampung terus gue jadi anggota musisi Lampung. Belum juga sebenarnya gitu kan. Ini gue ngobrol langsung nih sama ketuanya nih ya kan. Nah, artinya ini keresahan juga buat seluruh anggota Himpunan Musisi Lampung gua rasa nih, yang udah terdaftar mungkin kan, atau yang belum terdaftar pasti terpanggil nggak. Jadi kalau lu dikritisi atau lu ditanya sama banyak musisi di Lampung, lu nggak boleh baper, ya kan? Harus terima dong. Karena mereka terpanggil sebetulnya gitu. Bener bang. Mereka terpanggil. Ada energi dari mereka yang meluap-luap lah ya. Artinya kalau nggak ditanggepin dengan benar, malah bisa jadi bola liar mungkin ya. Iya. Gitu sih, Bang. Jadi inisiasinya kan Himpunan Musisi Lampung. Sudah menghimpun kan berarti musisi. Artinya apa kabar dengan musisi-musisi daerah, musisi etnik dan lain-lain kan. Musisi juga tuh enggak? Benar Bang. Jadi inisiasi HML pertama kali itu apa sih enggak? Keresahan lu dan teman-teman. Nah, kita ngomongin ini deh. Foundernya dulu deh. Ide dasarnya itu dari siapa dulu deh? Dari Ide mana? dasar Himpunan Musisi Lampung tuh ada 4 orang sih bang. Gua, Kemek, Aris sama Alvin. Alvin Nopan. Nah itu didasari oleh keresahan-keresahan
perpecahan antar tongkrongan sih sebenarnya. Kayak blok-blokan itu yang secara nggak langsung kan kita rasain ya Bang ya. Kurang adanya intensitas apa ya, koordinasi atau ayo kita do something apa nih gitu kan. Nah sama ada momen waktu itu Bang, momen yang bener-bener ini nggak bisa didiemin nih. Ada satu event kelas nasional yang banyak baju-bajunya itu loh. Nah itu gue ya, kita kan musisi sangat, artinya lumayan paham ya Bang ya sama tanda kutip perputaran uang di sebuah event ya Bang. Gue pribadi dan teman-teman yang apa ya, yang katakan anak indie lah, yang memang benar-benar fight, itu kan yang pertama kita tuh pasti terbuka sama event yang katakan event komunitas, event yang kolektifan gitu kan, yang charity. Nah itu kan kita ngerti, kita di situ main sum-suman, kita main kolektifan kan. Nah tapi di samping itu kan ada beberapa event yang event tuh komersil banget Bang, yang ada perputaran uangnya besar di situ. Nah waktu itu ada banyak di tahun 2017 kalau nggak salah. Event tuh masuk Lampung tahun 2016. Di tahun 2017 itu event yang kedua, yang 2015. Ya yang kedua. Yang kedua. Nah, yang pertama itu karena euforia anak-anak band tuh semangat main di event kelas nasional yang keren. Jadi nggak dibayar juga, ngajuin diri lah yang pertama itu Bang. Cuma kan kita bukan orientasi, bukan money oriented ya Bang ya. Tapi kan ada loh apresiasinya ke kita. Nah pas gelaran kedua itu banyak omongan sana sini, teman-teman yang ngeluh, udah gue katakan gue nggak dibayar, band gue terus pelayanan di panggung sama panitia LO-nya segala macem nggak banget gitu kan. Terus yang ketiga, mereka kan bukan orang Lampung. Nah ini kita ini ada dua mata pisau nih, anak daerahnya. Yang satu, kalau kita diajak main, ada orang dari luar buat sesuatu di sini, terus kita dilibatin, bukan kita gila hormat sih Bang, lebih kayak apresiasi lu apa gitu. Nah, waktu itu udah eventnya apresiasinya kurang, terus pelayanan panitianya nggak banget, jadi ribut-ribut lah. Daripada ribut ini cuman jadi omongan tongkrongan doang kan, mending yuk coba apa yang bisa buat mereka agak ngeper dulu sama kita. Saya bahasa gitu, agak ngeper dulu. Nah di situ Bang, gue difasilitasin sama Kepala Dinas Pariwisata Kota waktu itu, Bang Yudi itu, thank you banget gue sama Bang Yudi itu, yang udah support kita di awal tuh. Beliau yang fasilitasin kita buat ngadain forum di kantornya, di aula. Ngadain forum itu apa keresahan-keresahan, beliau bantu komunikasikan soal soal perizinan gitu-gitu kan. Beliau punya wewenang juga di sektor itu kan, pariwisata. Nah waktu itu dapatlah beberapa poin yang alhamdulillah poin tuh sampai sih Bang. Event itu yang ketiga nggak berani lagi, impas ketiganya nggak berani lagi ngajak kita. Terus, nah gue senengnya ada satu event yang nandingin event itu, tapi brandnya lokal semua. Nah di situ gue lihat line up-nya kawan-kawan kita semua kan. Nah ini event lokal yang mirip di create sama teman-teman. Ini aja ada bayaran ya Bang. Ada bayaran itu Bang. Masa yang nasional yang udah besar sponsornya banyak, itu apresiasi. Di situ sih awalnya HML itu tergerak sih. Terus lama kelamaan gue mulai nggak cuman gini doang pasti kata gue kan. Sayang banget kalau kita gini doang. Kok itu udah di mode pesawat belum sih? Udah ya. terus kan. Nah nggak lucu kan lagi ngobrol di telepon. Bener. Nah di situ gue mikir sayang banget kalau kita cuman forum-forum gini doang, nggak ada lanjutannya gitu kan. Nah di situ bergerak merangkak lah Bang, sama teman-teman. Coba
konsolidasi ke beberapa tetua-tetua tongkrongan lah. Beberapa tapi Bang, itu yang gue akuin masih banyak yang belum tersentuh. Itu gue akuin sih. Beberapa dan alhamdulillahnya mayoritas yang letting gua di atas gua, di bawah gua. Ya kayak letting Bang Angga lah, yang maksimal segitulah. Itu yang udah kita koordinasi, kita minta pandangan, minta arahan sama senior-senior tuh yang cuman yang senior banyak yang banget belum sih memang. Paling cuma beberapa lah. Belum banyak. Nah, itu yang memang jadi pertanyaan juga di teman-teman Bang. HML nih gimana nih? Kok kita nggak dilibatin di kepengurusan? Itu ada juga tuh Bang pertanyaan gitu. Nah, maksud gue karena gue kan nggak paham juga sebenarnya, makanya kan karena gue ada di grup, jadi ada pertanyaan ke situ juga gitu kan. Gue aja bingung juga, maksudnya gue dalam pendirian HML sebenarnya gue nggak pernah dilibatin. Jadi poin isi dari HML itu sendiri gue nggak paham. Gue bilang kan, gue ini hanyalah manusia yang ada di grup itu. Gue bilang kan gitu, di grup HML. Nah, itu secara etimologis kan kita sangat terbantu sama bahasa Himpunan Musisi Lampung, judulnya kan, organisasi kita. Itu memang bener Bang, banyak yang terpanggil dan bertanya gitu kan. Ini memang kelemahan gua akuin. Kelemahan gua adalah kurangnya komunikasi ke teman-teman, banyak yang belum kesentuh gitu kan. Cuman tetap masih berupaya, kita berupaya kesana kesini, kita sampein tujuan kita apa, visi misi kita apa, program-program kita apa. Nah, itu sambil berjalan Bang sekarang. Itu sih. HML ya. Terus saat berdiri di tahun berapa di awalnya itu? Berdiri awal tuh ya gua anggap forum pertama itu Cikal Bakale ya, di Oktober 2017. Secara officially ada apa? Officially tahun berapa? Officially tahun 2019. September ya. 2019 September itu baru dinyatakan legal ya. Himpunan Musisi Lampung legal di 2019. Lu jadi ketua tahun itu? Tahun 2019 sampai sekarang ya 2021. 2000 udah tahun kedua ya. Tahun kedua Bang. Jadi udah cukup inilah ya, apa namanya? Udah cukup menguasai lah ya. Insyaallah. Tetap minta arahan juga Bang. Nah, sekarang apa kerjaan Musisi Lampung ini? Apa Himpunan Musisi Lampung ini? Program di situ udah lagi gua godok. Udah beberapa yang jadi konsep yang bakal gua sampein juga ke teman-teman. Terutama gue sampein ke Bu Pembina dulu, terus ke instansi-instansi terkait kita yang bakal mungkin bisa bantu kita untuk ngejalanin program-program itu kan. Minta dukungan juga. Itu ada banyak sih Bang. Gua bacain aja. Ya udah baca lah, boleh dong. Oke, buat teman-teman gue bacain. Ya nggak mungkin apal juga ya kan, karena banyak programnya nih. Ini rancangan program ya. Yang pertama Lampung Music Award Bang. Cakep. Ya kan. Cakep. Bang Angga bisa bayangin lah ya. Award ya kan. Berarti itu memancing karya. Ya, men-trigger. Itu tujuan gue sih Bang. Iya, men-trigger karya. Yang kedua itu No Border Fest. Apa tuh? No Border Fest. Itu apa? No Border Fest tuh ya event konsernya kita semua, teman-teman band yang berkarya. Ini kita ada panggung namanya No Border Fest. Ini event besarnya 1 tahun sekali Bang ya. Kemudian Seruit Destination Music Fest. Nah, ini insya Allah bisa gue jalanin di abis lebaran nih Bang. Juni. Kita kolaborasi sama Dinas Pariwisata Provinsi. Terus pasar musik. Nah, pasar musik ini seru nih. Pasar musik konsernya tetap ada konser di depan. Nah, tapi gue pengen ada booth tenan. Itu toko-toko musik, tempat kursus. Terus apa lagi ya? Ya guru-guru les ya kan. Terus komunitas-komunitas yang berkaitan dengan musik sih. Di situ gue pengen ada booth tenan-tenannya. Di situ kita bisa apa ya? Sama ini Bang, apa? Pasar karya kayak punya Kak Goceng tuh, record store dia itu. Mungkin gue ajak kolaborasi juga kalau
Kak Goceng nggak keberatan, gue ajak kolaborasi di event itu juga. Harus. Memang butuh kolaborasi bang. Kalau kita sendiri-sendiri nih, wah berat banget. Iya betul lah. Terus demi men-trigger regenerasi, ini ada student band competition. Band pelajar ya. Terus ada Gubernur Cup musik festival. Cakep tuh. Ini yang setahun sekali ya bang ya. Yang gue bacain barusan ya, yang dari Lampung Musik Award tadi. Nah terus bukan sertifikasi sih bahasanya, insentif lah. Gue pengen anak band tuh minimal dapat insentif 1 tahun sekali loh bang. Mau tapi itu tentunya dengan kualifikasi. Iya dengan kualifikasi. Kualifikasi yang band berkarya satu, terus band reguler, band kafe kan. Yalah. Sama band-band kompetisi juga. Nah terus ada No Border Talk, itu kayak workshop kita lah. Kemudian, nah ini kayaknya gue gabung nih sama buka puasa bersama nih, si No Border Talk ini. Terus ada halal bihalal musisi itu udah lumrah. Nah ada yang unik nih, usulan dari Ajung. Ajung salah satu pengurus kita juga. HML Hari Ibu. Hari Ibu. Jadi buat anak-anak band dihimbau, diminta datang buat teman-teman musisi Lampung di event Hari Ibu tuh, di Hari Ibu bang, di berapa Desember sih bang? 22 atau 21 gitu ya? 22 ya, 22. Itu Hari Ibu. Bagi yang masih punya ibu, di situ ibunya dibawa. Bagi yang ibunya sudah tiada, bisa kita doa bersama di situ bang. Sambil ada event musiknya kan. Jadi ya unik-unik kan lah. Nah terus ada yang 1 bulan sekali nih bang. Itu yang setahun sekali yang tadi ya. Nah, yang sebulan sekali ada Young Generation Academy. Apa itu? Gue kayak pengen buat akademi singkat sih, kayak cuman sebulan, sekitar 4 kali pertemuan gitu, seminggu sekali, 1 hari 2 materi bang. Nah itu gue mau kolaborasi, nanti bakal gue presentasiin ke dinas pendidikan yang pasti. Itu yang gue utamakan buat adik-adik kita di bangku SMA. Kita kan ngerasa ya bang ya, kurangnya regenerasi ya di zaman ini ya. Itu yang bakal, jadi gimana sih how to ngeband gitu kan. Yang pertama lu harus gimana, lu tentuin dulu arah lu ngeband mau kayak mana gitu kan. Itulah nanti gue juga bakal minta narasumber kan. Di 4 kali pertemuan tuh 1 harinya, 1 kali pertemuan tuh 2 narasumber atau dua mata kuliah lah. Nanti soal routing, terus soal digital marketing itu sampai di akhir kegiatan itu show. Gitu bang, kayak SOS ya punya Om Dodo lah. Gitu. Nah, kemudian ada No Border Gigs. Nah No Border Gigs ini event kecilnya atau rutinnya kita reguler. Ini udah kita jalanin kalau No Border Gigs. Event regulernya HML yang dimana kita mainin band-band karya. Yang nantinya bakal puncaknya semua band yang main di No Border Gigs akan kita mainin di No Border Fest. Gitu. Kemudian ada No Border Playlist, ini udah kita jalanin juga. No Border Playlist ini setiap bulan kita buat playlist Spotify sama YouTube. Artinya platform digital ya. Jadi band yang udah punya Spotify, udah masuk di platform digital dengan kurasi kita, itu kurang lebih ada 10 lagu dari 10 band yang masuk kompilasi di playlist kita. Udah bisa dicek di YouTube sama di Spotify. Betul playlist. Terus ada HML Car Free Day. Ini biar kita sehat bang. Spotify itu karya-karyanya anak Lampung. Yap. Yang Bang Angga waktu itu gue masukin juga. Ya kan. Yang keberapa ya? Yang kedua apa yang ketiga gitu. Terus mau buat mengakomodir karya anak-anak ke Spotify, udah tahu caranya? Oh enggak bang. Kalau yang sudah yang udah ada, iya yang sudah ada aja. Gitu. Kita buat, kita pilih, kita kurasi 10 setiap bulannya 10 lagu dari 10 band. Paham. Terus HML Car Free Day. Biar ada
biar kita sehat lah. Ya. Kita ke band subuh-subuh di itu sebenarnya gua join sih sama teman-teman dari Ladruko. Ya. Kan memang mereka yang udah duluan ke Ya. tempat itu kan. Itu kita join di salah satu bank di wilayah Car Free Day di Raden Intan. Terus nah ini sporting, akomodasi dan transportasi, talent, kompetisi level nasional. Artinya setiap bulannya tuh gue pengen ada minimal satu kuota buat bantu akomodasi mereka sama transport dengan nilai tertentu. Itu ada kuota satu setiap bulannya. Misalnya bulan ini ada event nasional, siapa yang wakil Lampung itu sampaikan ke kita, insya Allah bisa kita bantu. Terus nah itu yang sebulan sekali. Nah program yang 1 pekan sekali promote plan artis bang, sama shot for shoot. Ini lagi-lagi band karya yang bisa ngerasain efek dari ini. Shot for shoot ini, nah ini lagi-lagi ide dari Ajung nih, keren nih. Shot for shoot itu kayak arisan bang. Konsepnya shot for shoot ini kayak arisan rilis. Jadi misal gini, dalam seminggu sekali Bang Angga, misalnya kita awal kita rembukin dulu, kita forum dulu, kita koordinasi berapa band yang terdaftar di program ini. Gua sih target gue minimal 50 band bang, 50 band berkarya. Target gue segitu minimal. Band yang punya karya ya. Band yang punya karya, dan yang belum punya karya mudah-mudahan tertrigger sama ini. Shot for shoot nih arisan, jadi gini konsepnya, praktisnya gini. 50 band tuh katakanlah The Potters sama Sevres ada gitu ya. Di minggu ini Bang Angga rilis. Jadi rilisan Bang Angga katakan store filenya. File lagunya, terus file teasernya, posternya, ML gitu ya. Flyernya kan. Terus sama press release. Store, terus nah di situ ada 2 admin. Admin pertama nge-share ke teman-teman anggota yang ikut sama program itu. Yang pertama itu, admin yang pertama ngurus ke situ. Jadi dia yang ngecek. Jadi Bang Angga rilis, gue share di Instastory gue. Nah syarat satu band adalah 5 akun. Jadi kalau misalnya bandnya kurang dari 5 personilnya, itu wajib mendaftarkan officialnya atau krunya atau manajernya kan, atau pacarnya nggak apa-apa gitu kan, kalau belum punya manajer ya. Terus syarat satu band 5 akun. Nah jadi bener-bener kita boost kan follower gua. Tapi kalau The Potter nggak bisa di analogiin. Ya inilah apa namanya, yang sesama nih. Berantai. Gitu. Jadi ya bisa bayangin ya, bisa teman-teman bayangin juga. Di hari, katakan hari ini Bang Angga rilis. Bang Angga udah sebelumnya berapa hari itu udah store file itu. Terus admin nge-share ke semua peserta yang ikut sama ini. Nah, admin juga yang meriksa, lu udah nge-share apa belum gitu kan. Sama admin yang satunya itu bakal nge-share ke media-media. Ya, dalam hal ini medianya dengan tapi keterbatasan kita ya. Belum jalan banget. Tapi ini gua optimis banget bisa ke media-media dengan yang admin satunya ke media yang dengan kapasitas kita juga ya bang ya. Katakanlah yang di Lampung lah. Bisa media konvensional sama media digital. Udah gue list juga sih. Dan dalam waktu dekat mungkin bulan puasa atau abis lebaran bakal gua forumin ini program. Jadi seru kan bang, berantai. Bagus. Di hari ini gue rilis, semua share gitu kan. Nah minggu depannya siapa yang rilis, share semua kan. Jadi kita nggak pernah tahu follower gue, ada yang nggak tahu band A kan. Follower band A ada yang nggak tahu gue. Di situ jadi bisa tahu kan. Jadi bisa ketemu pasarnya masing-masing. Dari kalau follower gue yang ngeliatnya Instastory gue aja kan. Jadi untuk gini deh. Oke, ini udah banyak terlibat banyak ini ya. Dari sini sampai sini nih. Yang pertama nih, bagaimana cara HML untuk mengakomodir anggota-anggota baru.
Nah ya kan dari mendata lah gitu kan, dari bagaimana kan caranya gitu. Misalkan kontaknya HML aja nggak ada misalkan gitu kan. Atau lewat Instagram juga boleh. Gue mulai ketangkep sih, maksudnya kan band-band yang punya karya seharusnya menghubungi pihak HML untuk menyerahkan file data rilis gitu kan. Nah dengan seperti itu maka band ini sudah dinyatakan terdaftar sebagai musisi Lampung gitu kan. Gitu ya. Tapi gue butuh juga sih Bang form tertulis. Ya. Karena kita sebagai pendataan kan kita kemana-mana dalam arti kata dan minta support kan, dan menyatakan diri sebagai anggota. Ya. Itu formnya ada dan memang gue rasa sih baru 10% anak band sih yang baru ngisi sih. Nah buat teman-teman gue harapin gue jujur aja gue belum ngisi. Iya. Gue belum tahu. Nanti gue anterin formnya. Gue bukan masalah gitu kan, kalau sekarang sih bisa era digital, bisa sih sebenarnya. Iya. Gue seluruh form publishing, form apa semuanya tuh gue tuh isinya lewat digital semua. Iya, gue juga kemarin udah jalan sih Bang Google Form itu. Cuman Google Form tuh bagus tuh. Cuman itu yang gue akuin adminnya kurang rapi. Ya namanya anak band sih, gue ngerti sih punya kegiatan lain. Nah gini nggak, maksud gue gini, anak band boleh memanage. Ini kan jadi apa ya? Jadi dualisme, ya kan? Boleh memanage, tapi memang betul-betul di manage gitu loh. Dia nggak boleh juga berperan sebagai apa ya? Merangkap-rangkap gitu kalau dia sendiri masih kesusahan. Nah maksud gue kayak gini nih. Mulai dari kepengurusan organisasi ini ada baiknya itu. Ini saran memang kualifikasinya harus pas gitu, nggak harus anak band sih, nggak. Ini kan ngomongin organisasi masalahnya. Ya kan, maunya kita kan isinya itu adalah anak-anak band yang mau ngurusin bareng-bareng gitu. Tapi nggak bisa juga. Nah itu kayak lu bilang tadi tuh, gue nggak setuju ketika anak band, ya namanya juga anak band Bang, bangunnya siang gitu. Ya udah lu jadi anak band aja, nggak usah jadi pengurus gitu ya, namanya juga anak band Bang, namanya begini. Ya udah lu sana aja. Kalau gue gitu. Iya, karena organisasi itu diurus bener-bener sama orang yang bener-bener punya kualifikasi, nggak? Menurut gua sih kayak gitu. Jadi kalau itu ngelibatin organisasi yang apalagi sekarang HML udah legal kan, statusnya udah diakui pemerintah sebagai organisasi yang mensupport di bidang musik gitu kan. Nah harusnya sebagai mitra pemerintah, organisasi ini harus betul-betul bergerak cepat sebetulnya gitu. Benar. Bergerak cepat dan akurat. Iya, jadi kualifikasinya gua harap sih teman-teman mau berjiwa besar juga kalau seandainya kepercayaan mengurus itu dipercayakan untuk orang, misalkan gini. Kayak Aris nggak ngeband, ya kan? Nah, dia dipercaya tuh ngurus apa gitu kan. Nah, kalau dia misalkan ngeband tapi dia punya kemampuan untuk mengurus apa gitu, dipercaya untuk ngurusin itu, ya nggak apa-apa gitu. Maksudnya kalau lu mau ngeband ya udah ngeband aja lah gitu. Nggak usah lu jadiin alasan lu anak band. Lu kalau mau jadi seniman yang bergerak di bidang industri, yang bergerak di bidang organisasi, jadilah seniman yang berorganisasi, jadilah seniman yang di industri. Kayak gua nih, anak band kan, inbox jam 7 pagi, gua kesiangan. Ya namanya juga anak band Pak, gila dimusnahkan gua dari muka bumi ini bro. Nggak bisa kayak gitu. Nggak boleh kayak gitu. Jadi kita harus patuh sama norma-norma yang berlaku, apalagi yang udah disusun kan. Jadi sih Bang, gue tuh gak enakan orangnya Bang. Nggak bisa kayak gitu. Lo sebagai ketua harus. Karena gue ngerasa gue belum bisa membayar atau menggaji sih Bang. Jadi kalau gue, nah itu dia keresahan gue nih. Itu HML ada duitnya nggak sih? Belum Bang. Kalau Bang nggak mau bantu. Jadi kayak gitu. Itu yang lagi kita upayain juga Bang. Kita komunikasi sama pihak-pihak terkait yang bisa berkolaborasi sama kita. Iya kan? Dong. Dia punya program apa bisa kita matchingin sama kita. Harusnya ngobrol sama siapa ya kan, ada dewan komisi berapa ya? Komisi 2 sih. Komisi 2. Tuh kalau di RI kan komisi 10 kan. Nah kemarin tuh gue bingung juga Bang. Loh
Kita nih komisi cuma sampai 4 Beda kan? Di provinsi sama karena di kota. urusannya beda. Setelah gue pelajarin, komisi 2 ternyata yang banyak menaungi kita ini. Kapan-kapan undanglah stakeholders yang bersangkutan. Kayak tadi Dewan, Komisi 2. Kita hadir. Siapa? Bang Farul mohon izin Bang Farul kesediaan waktunya untuk ketum Komisi 2. Nah, ketua umum Komisi 2 untuk ngobrol bareng-bareng kita nih musisi-musisi Lampung. Gue yakin lah pasti mau. Iya, terkait dengan apa kita pengen pergerakan ditampung ininya. Ya artinya kita ngobrol santai. Tapi kira-kira isinya itu aspirasi semua tuh Bang, kita, kan? Ya kan? Minimal program-program kita lah. Iya, nyampein itu gitu. Ya kita saya secara pribadi mewakili teman-teman yang lain, mungkin satu suara dengan saya Bang, memohon kehadiran Abang untuk bisa ngobrol di sini nanti sama Angga juga, ya kan? Siap. Kemudian siapa lagi daftar undangan terbuka ini Bang? Siapa? Pak Kadis, Dinas Pariwisata, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi. Sama kota, sama kabupaten yang lain kan, biar rame. Yalah, mohon Bang, kehadirannya mohon izin banget. Kita perlu kehadiran abang-abang sekalian untuk bisa diskusi bareng-bareng kita di sini Bang. Artinya dengan kehadiran itu bisa membawa satu titik terang, titik temu gitu buat teman-teman yang sangat-sangat berharap, yang hidup, terutama yang hidup cari makan Bang lewat musik gitu kan. Lewat musik. Nah, jadi sejauh ini nih kayak tadi ya gue dengerin ada program namanya belum manggung gitu ya. Terus perannya HML sendiri dalam hal manggung kan pandemi kayak gini susah kan? Iya benar. Ya Tapi kan bentar lagi lah gue yakin Bang. Bentar laginya kapan itu? Ini duga-dugaan gitu ya. Ya artinya gini loh, kalau gue sih ya mungkin lewat HML lah ya. Gue berharapnya lewat HML untuk bisa menginisiasi ini. Kita jangan nunggu, tapi bikin inisiasi, bikin simulasi. Ya. Nah gitu, mungkin lewat organisasi kemitraan pemerintah ini bisa menginisiasi untuk bikin simulasi manggung dengan penerapan protokol kesehatan. Tetap. Gue berharap ini berharap banget. Udah itu Bang, itu memang lagi gue bahas dan insya Allah jalan di habis Lebaran bulan Juni. Itu yang gue kita kolaborasi sama Dinas Pariwisata Provinsi yang Seruit Destination Music Fest itu kan. Karena itu ada program yang matching juga kan. Lah ini gue pengen buat gue pengen buat event musik mirip punya brand rokok yang kayak di hutan-hutan gitu kan. Nah itu gue cari-cari, gue minta sama anak-anak coba sih cari kita tempat di mana yang bisa event tempat terbuka hijau gitu. Oh ada di sini. Kalau gue sih ngobrol sama Dr. Aldo ya kan, Dr. Aldo pencipta lagu dangdut ya kan, punya Lampung tuh. Dia bilang mau nggak sih Dok? Gue tanya kan, mau nggak sih Dok tim kesehatan, tim kedokteran ini memberikan saran, kalau bahasa dokter tuh resep lah, apa aja yang harus dipenuhi ketika kita menerapkan konser. Ya kan, atau acara event musik gitu kan. Nah, berikanlah resep di forum dokter ini misalkan harus begini gitu. Artinya ternyata bisa. Dokter lalu bilang ternyata bisa loh bikin konser itu, tapi dengan penerapan protokol gitu loh. Artinya tinggal simulasi aja yang diperluin. Simulasi, kemudian harapan kita sih sama-sama itu adalah bagaimana Lampung bisa, kita ngapain nunggu yang lain. Kalau bisa kita jadi percontohan enggak? Jadi trigger mereka ya. Iya dong, jadi contohnya nasional, contoh Indonesia, contohnya provinsi-provinsi yang lain. Ngapain kita nungguin gitu. Oh ternyata jadi orang, oh iya ya, dalam sebuah konser untuk mengantisipasi ada hal A, kita udah antisipasi ini kan, ada hal B, antisipasinya ini. Rekomendasi ini berdasarkan rekomendasi dari Ikatan Forum Dokter misalkan gitu ya, Ikatan Dokter. Nah itu gitu. Ya kita tunggu juga sebenarnya Bang ya, gitu ya. Resep-resep tadi ya. Biar kita nggak kesalahan juga kan. Iya, pastinya gitu tuh. Karena kan
harus hadir misalkan dalam sebuah acara yang menghadirkan 100 orang, harus ada satgas Covid-nya ada berapa orang misalkan gitu. Ya, Kita udah nggak bisa tidak hanya bicara masalah keamanan dalam hal kepolisian atau tentara gitu. Pengamanan dalam segi kesehatan juga. Nah, pengamanan dalam segi kesehatan juga harus disiapkan gitu loh. Jadinya bener-bener sekarang tuh bukan lagi konser aman dan sehat. Kalau sekarang itu. Bener. Iya. Jadi mikirnya ke situ tuh gua. Sekarang bukan konser aman lagi nih. Konser aman dan sehat. Orang-orang lebih nggak berpikir untuk rusuh lagi sih sekarang itu. Rusuh dia kena corona tuh pasti. Udah mikir juga lah mau dempet-dempet. Iya kan. Iya kemarin kalau simulasinya sih gue kan terlibat juga bang di eventnya Dinas Pariwisata. Launching calendar of eventnya mereka di tahun ini Dinas Pariwisata. Nah gue kebetulan jadi talent dan artis yang ngisi theme songnya kan. Theme song buat Dinas Pariwisata tahun ini. Nah itu simulasi itu udah gue lihat dan gue amati di tempat sih. Kemarin di Tabek eventnya. Itu hybrid. Jadi memang benar-benar undangan dan itu tontonan secara umum dan luasnya memang di platform digital kan, di YouTube sama di Instagram. Jadi kalau yang kerumunan mungkin karena kita belum ada komunikasi sama pihak kesehatan kan atau gugus tugas, jadi kita langsung berinisiatif aja yang gimana caranya kita 3M lah gitu kan. Jaga jarak, pakai masker sama mencuci tangan. Terus media informasi HML sendiri itu pakai media apa nggak? Media informasi Instagram gitu. Himpunan musisi Lampung. Ya, itu di situ _Lampung ya. Ya gue udah follow sih, tapi di situ ininya apa namanya pusat informasi di situ. Di situ kan kalau ada yang mau tanya-tanya itu udah gue cantumin juga bang nomor admin lah katakan, nomornya si Aris. Jadi, beliau kan di divisi humas kan. Gue minta divisi humas. Nah beliau yang kalau ada yang nanya ya sampein aja apa yang bakal kita kerjain. Untuk teman-teman humas ini harus berperan aktif bro. Brother sekalian harus berperan aktif untuk menginisiasi ini. Gini deh. Sekarang tanpa karya, gue ngomong agak-agak ini nih ya, agak menekan ya. Tanpa karya, ini ngomongin kita sama-sama musisi nih kan. Dan tujuannya buat teman-teman yang bukan musisi tapi terlibat dalam organisasi, ya kan? Kalian jangan gaya-gayaan di dalam organisasi itu, ya kan? Tapi harus benar-benar berperan aktif. Kenapa? Kedepankanlah karya dan potensi. untuk menghasilkan uang gitu ya, menghasilkan gitu intinya gitu. Nah, kenapa harus aktif? Karena kalau seandainya musisi ini nggak menghasilkan, maka kalian juga ngapain ada di organisasi itu, ya kan? Artinya nggak ada juga yang bayar kalian, ya kan? Artinya nggak ada. Buat legasi bareng-bareng. Iya, ini bukan dinas sosial nggak? Serius, gue sungguh-sungguh nih bilangnya. Karena ini organisasi bukan dinas sosial, kita kumpul bareng di situ buat sesuatu. Iya, buat sesuatu. Gimana caranya nih bisa sejahtera, ya kan? Bisa nih lewat create something emang. Iya gitu, mengakomodir anggota itu bagaimana gitu, bagaimana mendapat dukungan dari anggota. Nah itu humas harus berperan aktif gitu kan. Kayak di grup tuh gue lihat tuh pengurus tuh malah jarang aktif loh nggak, ya kan? Pengurus itu jarang yang aktif. Sedangkan harusnya sih yang ngejar-ngejar tuh pengurus. Ini mana nih ininya nih, ini mana nih datanya nih, ini mana nih ininya, ini mana sih ini. Mana sih itu, harusnya gitu. Tapi itu di grup anteng-anteng aja. Nah ini kritikan juga tuh nggak? Bener. Itu apa ya? Nah sekarang gue mau denger sendiri dari lu. Tadi kita bicara kelebihan. Mau denger sendiri nih. Apa sih namanya kendala di dalam HML itu sebetulnya? Kendala ya, kita ngomong kekurangan. Oke. Karena manusia itu banyak kekurangan. Ya. Kita ngomong kendala. Kalau finansial udah pasti. Gitu ya ternyata ya. Mau gue bilang. Enggak, jadi gue baru tahu juga nih karena keresannya gini nih. Yang pertama soal finansial kan. Kebanyakan teman-teman taunya gitu organisasi kemitraan begini nih, itu pasti ada budget yang bergelintir di situ, ya kan? Ada budget yang diposkan untuk itu. Ternyata tidak. Belum.
Belum. Tapi ada rencana ke sana. Ya, dan kalau ada kita upaya. bagus. Iya. Dan Kalau harus bagus. ada sih gua harus kejar itu, Bang. Kita Iya harus dong gitu. Nah orang taunya gitu nih nggak. Oh berarti anak-anak ini mau diem aja nih. Ya. Nah, gue seneng juga lo hadir di sini. Ternyata lo berstatement tuh belum ada. Iya. Gitu. Jadi akhirnya teman-teman juga agak-agak berpikir juga kan, oh salah mengira nih ternyata gitu statementnya. Salah mengira nih. Nah, gue berharap sih itu harus di apa ya namanya disegerakan tuh soal itu, karena buat memutar laju organisasi pertama, terus yang kedua buat mensupport teman-teman gitu kan. Nah yang kedua nih sekretariat. Ya. Nah sekretariat benar-benar terbuka, bukan di rumah orang, bukan di rumahnya Kemek ya kan. Iya, ini Sejauh Bro Kemek nih, sorry nih ya Bro. Sejauh gitu itu kan. Bang Kemek yang memang terbuka sih Bang. Kita belum dapet sih. Memang ada beberapa tempat yang memang gue incer yang ini kayaknya bisa gue upayakan, gue pinta deh. Iya, enggak walaupun di rumah fasilitas orang. rumah. Kita nih di daerah nggak? Iya. Ya kan, kita nih di daerah. Beda, bukan di kota besar istilahnya yang mindset orangnya itu bener-bener ya udah memisahkan diri antara kalau dia ada di rumah, yang punya rumah sama yang punya urusan itu beda. Beda ya. Gitu itu loh. cita-cita gue juga sih Bang. Ada cita-cita besarnya pengen buat Lampung Musik Center Bang. Ya iya dong. Siapa yang mau invest nanti konsepnya bakal saya ajukan. Jadi situ ada sekretariat kita, ada studio, ada stage. Ada stage, ada store. Ada store juga. Iya dong. Store tuh. Iya. Store penting karena bagaimana? Pertanyaan orang tuh kalau gue jadi musisi ini gue harus kayak mana sih? Bener Bang. Ini kan kalau stage saya doang. serius ini gue dan Bang Angga ini serius banget ini. Mau upayakan itu. Iyalah, mau jualan di mana gue? Apa yang gue jual? Ya. Pertanyaan sederhana gue gitu kan. Kalau kita ngomongin saya fresh, alasan gue nih, kenapa sih gue harus dengerin saya fresh? Kenapa sih gue harus dengerin band lu? Kenapa sih gue harus ini gitu? Kenapa sih gue harus beli produk lu gitu? Nah, butuh itu. Nah, teman-teman yang punya karya harusnya sudah berpikir ke arah situ. Walaupun bikin aja dulu. Nanti nemu kok. Iya, produksi dulu Bang. Nanti nemu, produce dulu. Itu sih butuh sekretariat, butuh kekuatan finansial untuk membackup itu, karena ini HML nggak ada taringnya nggak? Iya. Ya kan nggak ada gregetnya. Ini mohon maaf nih Pak Ketua. Nggak apa-apa lah, kita terbuka. Kalau gue nggak masalah, gue di kritik, gue senang Bang. Iya. Dan lu nggak boleh baper ya kalau ada kritikan. Artinya lu harus mengakomodir itu sebenarnya gitu, menampung itu. Makanya gue sering bilang ke beberapa media atau teman-teman yang media juga kan gue milih-milih, bicaranya juga nggak di mana yang bisa benar-benar nggak memutarbalikkan obrolan gue nih ya kan. Artinya gue pengen organisasi musik itu ada, itu bener kehadirannya dirasain gitu, gregetnya berasa gitu, nggak harus galak ya kan, greget, pergerakannya mereka nih ngeri ya gitu, bener-bener kalau kita nggak dukung mereka atau kita nggak terlibat di dalam sini, justru kita malah kita yang tertinggal gitu. Ya, gue optimis sih Bang, sama program-program yang udah gue rancang sama teman-teman. Tinggal PR-nya adalah di kepengurusan sama anggota. Memang ada yang sedikit yang agak liar sih gue berpikirnya, soal kalau di kepengurusan ada semacam konflik of interest. Ya udah pasti, sudah pasti. Gua nggak bermasalah sama konflik of interest, tapi nggak masalah itu di depan nanti. Tapi gue pengen kita satu rasa, satu jiwa dulu lah, satu perjuangan dulu lah. Nanti kedepannya itu konflik of interest tuh nggak di mana-mana. Gini loh, nggak. Gue tuh sebenarnya pengennya itu organisasi ini benar-benar diurus secara organisasi dan berperan betul-betul secara organisasi. Itu yang gue harapin. Intinya gregetnya berasa banget. Nah gue gak mau organisasi. Kenapa gue harus ngomong kayak gini? Karena gue musisi Lampung. Suruh siapa lo bikin organisasi namanya Himpunan Musisi Lampung? Kalau lo bikin Himpunan Musisi Jakarta, gue gak mau banyak omong ya kan, karena gue bukan musisi Jakarta. Benar. Ya kan, walaupun KTP gue Jakarta sebenarnya. KTP awal gue udah baru 2 minggu ini nih, gue baru dapat KTP Lampung lagi. Baru urus ya. Ngerubah domisili. Karena gue lama banget. Nah itu dia tuh kritik KTP lagi ujung-ujungnya. Kritik KTP nih.
agak-agak lama juga nih, lama ngurusinnya gitu, nggak cepat gitu. Kalau kita nggak, ini gimana? Iya, nah gue bingung deh karena katanya digital ya kan, katanya teknologi, tapi lama juga masih. Nah artinya gini loh nggak, himpunan musisi Lampung ini betul-betul keberadaannya harus benar-benar dirasain gitu. Gue nggak mau juga isinya di dalamnya itu banyak orang banyak gaya gitu, gaya-gayaan. Mau duduk di sana tapi mau jadi kepala divisi, mau jadi kepala ini, mau jadi ini eksistensi saja gitu kan. Tapi bergerak nggak bisa. Jadi untuk apa organisasi itu berdiri? Ya satu sih bang, yang mau gue tegasin adalah organisasi kan isinya kita juga kan. Maksud gue gini, sejauh ini gue kenapa belum bisa keras atau belum bisa tegas-tegasan? Gue ngepur bang, gue pengen lihat dulu. Kan ada teman-teman di luar sana yang gue sendiri bisa, ya kan. Nah gue tuh jujur gue nggak suka sama statement itu, yang gue sendiri bisa, gue sendiri. Loh kita ini masih di daerah loh, beda sama kelasnya Bang Angga, Kak Dide, kan, Babang Tamfan, Nah ada beberapa nih bang yang memang sendiri bisa, tapi sedikit banget itu, dan itu memang lu harus banyak perjuangan besar yang lu sendiri harus harus laluin, harus lu keluarin. Nah, di situ gue ngepur bang beberapa, katakanlah setahun 2 tahun ini gue ngepur, coba yang keras-keras kepala katakanlah ya. Nih gue tegas-tegasan aja nih, yang keras-keras kepala gue bisa sendiri. Udah sampai mana lu sekarang? Gitu. Dan ini bukan ke mereka aja, gue juga berkaca di band gue kan. Karena gue ngerasa gue nggak bisa sendiri aja atau dengan tim gue aja. Nah disinilah kita nih harus bareng-bareng. Nah, gue nggak pernah meragukan soal produksi ya, bang. Kita punya warna masing-masing dan itu punya apa ya? Punya privilege-nya masing-masing lah buat karya kan. Nah, yang gue permasalahin adalah soal di media dan di daerah yang terbatas ini, daerah kita ini masih belum gitu kan soal pengakuan apresiasi atau dan sejenisnya, itu masih belum ke musisinya. Nah mau gue tuh teman-teman semua itu punya kesadaran yang sama soal hal itu bang. Nah di situ ayolah kita bareng-bareng gitu loh. Nah ini program gue, nah gini. Nah ini nggak mungkin bisa kayak Shoot for Shoot tadi bang ya. Ini gue optimis banget nih, seksi banget nih programnya. Target 50 band, setelah lu produksi lu pasti butuh promosi kan gitu kan. Lu semua butuh promosi. Gimana sih caranya promosi? Nah itu tadi ada 2 admin yang gue bilang. Admin yang satu ngurus ke media, admin yang satu ngurus ke peserta program ini, keanggotaan. Kira-kira bisa dibayangin sendiri lah sama teman-teman. Sekarang gini nggak, kalau kita ngomongin kayak gitu ya, ini gue perhatiin nih sejauh pantauan gue nih, karena gue ada di grup ya kan. Apa jumlah repost teman-teman tuh tipis banget. Yang itu cuman apa ya, yang itu memang gue share aja gitu kan. Itu kurang memang. Nah kalau diprogramin kan, repost sesama anggota pun kurang. Iya. Ya kan? Karena itu kan soal selera aja kali bang ya. Nah mau gue tuh selera nggak selera kan, menurut gue yang gue coba pelajarin dari anak-anak muda nih kayak, oke, kalau feed di Instagram ya, katakan kita bahas Instagram, di feed itu kamar lu yang nggak boleh diganggu sama postingan apa-apa. Oke lah itu. Nah, tapi kalau yang gue ajak kan Insta Story bang, cuma 24 jam. Masa keberatan sih? Kayaknya enggak deh. Gue yakin sih. Iya dong gitu. Ya artinya kalau yang memang udah dapet anggotaan yang solid, harusnya nggak usah diminta lagi sih, harusnya udah nge-repost lah gitu kan. Itu pun dengan catatan kalau teman-teman nyiapin data repostnya gitu. Ada juga kan, itu kalian juga nggak salah juga ketika teman-teman yang udah rilis cuman ngasih link doang gitu kan. Nah itu nanti kan udah gue buat juga tuh bang. Lu serain apa aja. Yang pertama file lagunya. Kenapa file lagu? Karena bukan mau kita bajak, tapi kan mau kita promote ke media-media radio. Iya, kalau ngasih link dong mah cuman bisa share ke Facebook dengan ukuran sekian, Insta Story
Iya dong, Karena harus ada ukurannya rapi. kan. Namanya band indie, Iya. independen. Lu kalau nggak mau Kita harus kayak sendiri. gitu, iya kalau ngomong kayak gitu lu ini atau lu minta tolong nih sama anak HML. Nah, siapa tuh orang yang bergerak di HML harusnya ada Desain. yang desain ada. gitu. Saya tolong dong. Adik Ketua Vendro kita. namanya. Itu adik kesayangan gue tuh. Nah, iya, jadi teman-teman diakomodir tuh, nggak Iya. bisa bikin ini, ya Iya. karena independen kan. Benar. Itulah kehadiran, baru berasa nih, nggak salah gua masuk jadi Iya. anggota HML. Makanya gue bawa semangat baru. Maksud gue di organisasi ini kita pinggirkan lah. Berarti orang-orangnya masalah-masalah. udah ada, tapi belum maksimal, Iya bang. ya kan, belum maksimal sebetulnya gitu. Ya harapan gue kita pinggirkan lah. Kalau ada masalah pribadi antara A dan C, B dan D, F dan Z misalnya. Iya. Kita di organisasi ya satu badan gitu, satu jiwa lah kita. Iyalah, karena gini loh, adanya persatuan itu akan menimbulkan pergerakan yang besar. Ya. Yang kedua, pergerakan yang cepat nggak? Ya. Sebenarnya gitu. Itulah kenapa dulu Lampung ini, dulu musisi Lampung, kalau lu jalan sendirian bro, gue kasih tahu aja ya teman-teman musisi ya. Kalau General Band itu jalannya sendirian, walaupun kita juara satu festival juara satu festival tuh udah sering gitu istilahnya kan ya. Wah ini agak sombong ya, sombong sekali ya. Enggak ya, ini secara grup ya. Itu kita sampai kita bawa nama Lampung ke skala nasional untuk festival. Iya. Kemudian kita bawa nama Lampung untuk skala industri. Nggak ada yang dengerin bro. Jujur gue bilang nggak ada yang dengerin. Ada yang salah dari situ. Apa? Ternyata pergerakan kita kurang besar. Gitu. Kurang besar, kurang masif. Belum gitu. jadi perhatian ya. Masif. Apa yang kita lakukan tuh besar. Ya. Tapi kurang masif. bergeraknya, Iya. ya bergeraknya yang kurang besar. Pengaplikasiannya bang ya. Berarti gue harus bergerak sama-sama nih. Kalau gue nggak bisa sendirian, gue keroyokan. Iya. Nah gitu, sama teman-teman tuh. Teman-teman kita itu kayak apa ya? Kalau lo pernah denger Lampung Clasher Community lah istilahnya gitu. Yang dinaungin sama salah satu brand. Iya. Nah itu kan sebenarnya disupport kan pada akhirnya kan itu. Karena kita ngumpul itu nggak bikin organisasi. Kita ngumpul itu cuman satu visi semuanya. Ya. Satu visi. Ya kalau lo udah denger berapa tayangan di podcast ini kan ada Riva gitu kan. Itu band rock cadas waktu itu gitu kan. Ada BAG, ada Jenderal, ada Udara, banyak daerah itu dan kita berkumpul bersama-sama untuk pertama tuh kita harus kuat dulu di Lampung. Nah, gitu dulu, bro. Lu jangan udah rilis YouTube sebiji terus lu ngerasa lu jadi band nasional. Tai banget tau gak lu? Seluruh dunia yang ngeliat nih. Iya, seluruh dunia iya, tapi yang tahu-tahu aja gitu. Iya. Memang, makanya gue bilang apa yang kalian lakukan tuh sudah besar, tapi kalian bergeraknya belum Kurang besar gitu. Benar. Bergeraknya yang belum besar. Itu yang gue maksud. Sudah punya pemikiran yang besar, apa yang dilakukan tuh besar, tapi bergeraknya kurang besar. Gitu. Benar. Nah, makanya dibawa nih teman-teman. Pada akhirnya tuh kita kumpul bareng bersahabat. Teman-teman lu tahu nggak sih? Tangan gue ini penuh dengan lem dulu, nempel-nempelin poster. Kalau sekarang sih udah ada. Nah makanya kalau sekarang udah repost. Iya, udah lu bikin flyer digital, terus yuk repost sama-sama yuk. Iya. Posting yuk sama-sama. Enggaknya jumlahnya bisa nggak postingan kita ini jumlahnya 1000. Iya. Iya kita nggak bisa. Gue nggak mau ngomong 50 tuh buat gue kecil nggak? 50 band kali 5 bang. Iya berapa? Ya itu target minimal. Karena gue 250 realistis. baru kan? Gue realistisnya band yang berkarya nih. Iya masih dikit lah itu 250. Iya. Cuman itu realistisnya minimal. tapi harapan gue ya bener 1000 tadi bang. Nah 1000. Iya dong. Kita sama teman-teman kita tuh dulu ya nggak ada Facebook gue tahu sama lu ya kan. Nggak ada Facebook kita itu tangan kita. Nih almarhum Puncak anaknya Andi Ahmad dulu itu ya. Kanjeng Andi Ahmad, duit receh gue jatuh. buat kerokan. Iya. Bangga kan sering begadang. Lagi pandemi bro, duit receh jadinya. Jadi anaknya Andi Ahmad, Kanjeng Andi Ahmad, almarhum Puncak, itu turun mobil tuh bawa dulu Terano mobil dia tuh kan, turun mobil ikut nempel poster. Keren. Ikut nempel poster. Jadi karena itu kita sadar Semangat diri. itu yang harusnya kita media bersama-sama nih ya kan. Kita ikut poster. Ada berapa poster kita bro? Ada 1000.
Bagi. Cuma jalan ke sana. Iya, keliling, ada yang kue Halim mending suka rame, tempelin poster bawa lem, diliatin orang kan, bodo amat. Barang mah dia yang manggung besok ya. Iya, baru kita juga yang manggung kan. Keren itu. Iya kan, gue udah cerita dulu sama siapa ya di sini podcastnya. Gue bilang gue jual kaset itu bawa pakai kantong kresek, jualan kaset itu. Sama siapa ya? Gue nonton. Mau Bagas kayaknya. Bagas ya. Kantong kresek. Bagas aja nggak mikir ke arah situ tuh. Bawa kantong kresek hitam, gue buka, gue makan somai. Ya kan? Gelar aja kayak gelar tiker gitu. Terus gue gengsi gitu. Enggak lah, gue sadar diri, gue band independen, gue band indie gitu. Kalau lu sayang sama gue, lu beli dong kaset gue. Semangat itu sih yang harus. Kalau lu nggak sayang sama gue, ya nggak usah lu beli gitu. Lu cukup, oh ini nggak, ya udah gitu aja gitu. Ya paling nggak lu dengerin lah, gitu loh. Nah jadi posisinya benar-benar apa ya? Nah itu yang gue bilang, penggerak ya kan, harus ada penggerak. Gue berharap jujur ya nggak ya, gue tuh berharap banyak dari organisasi musik yang ada di Lampung. Gue ngomong kritik begini nih bukan karena gue nggak suka, nggak, jujur aja. Nah ini biar lo tahu juga nih, sebagai ketua ya kan, seorang Angga ini bicara seperti ini nih bukan karena nggak suka, tapi karena berharap banyak. Kalau lo nonton podcastnya Itong ya kan, kenapa kita hadirin di roasting kayak dimarah-marahin, diomelin gitu kan. Lu kayak gini Tong, bukan karena kita gak suka sama dia, justru karena care ya. Karena care sama dia gitu loh. Jadi gue nangkep. Kita itu gak bisa bergerak sendirian ya. Kalau ada teman-teman yang masih berpikir untuk lu bisa sendirian, ya lu kubur aja mimpi lu. Ya kalau orientasinya misalnya, ya gue terserah, gue mau produksi aja terserah, ada yang ya nggak apa-apa. Ya udah kalau orientasinya di situ. Ya cuman kalau orientasinya pengen bareng-bareng, pengen ya jadi sesuatu lah. Iya. Nah tergantung orientasinya. Makanya gue bilang satu visi dulu nih gitu kan, siapa yang ada di dalam. Jadi percuma juga lu ada di dalam situ tapi lu punya orientasi sendiri. Nah ini gue maksud nggak? Benar. Jadi right man right place, orang-orang yang ada di dalam HML itu yang gue harapkan sih sebetulnya gitu. Bukan cuman gue sih yang harapin. Angga, Marta, Pak Ketua, ini baru Angga The Potters yang bicara sama lo gitu kan, yang bicara spesifikasi soal ini gitu. Dide belum ngobrol, Andika belum ngomong ya kan soal ini. Siapa lagi tuh Ara yang resah banget soal ini gitu. Itu mereka itu belum aja tuh cuap-cuap gitu soal ini. Karena kenapa sih kita tuh ngobrolin ini? Karena kebayang dulunya kita itu gimana nggak? Dulu ya radio itu kita ditolak nih. Buat radio zaman dulu nih guys ya kan. Itu kalian tuh nolakin band kita, inget nggak? Ya kan. Tapi nggak ada masalah, kita nggak baper karena kita ngerasanya waktu itu, iya kita belum layak gitu kan. Kita belum layak. Mungkin emang. Ya kan. Ya udah nggak apa-apa. Tapi akhirnya kita berjuang nih sampai akhirnya lagu kita itu nggak ada di radio tapi dinyanyiin orang-orang banyak. Sampai akhirnya masyarakat Lampung itu request lagu kita di radio. Pusing orang radio. Lagunya nggak ada. Baru minta, baru tuh telepon lagu ini dong nggak, lagu ini dong. Ya kita seneng lah karena memang permintaan. Gua nggak salah juga, gua nggak bisa salahin radio juga. Karena dia juga muter berdasarkan itu juga kan. Ya kalau diminta untuk diputar, ya harus kita putar. Kalau nggak nanti radionya siapa yang mau dengerin, gitu. Artinya tuh kita tuh harus punya visi yang sama dulu nih teman-teman. Oh iya, bentar Bang. Buat media media konvensional ya, lebih tepatnya. Kalau digital kayaknya udah jalannya udah bisa lah. Konvensional, ayolah kita punya program yang gue yakin juga bisa jadi banyak view kalian lah. Gue optimis. Artinya gue ada strategi yang gimana caranya masyarakat Lampung, karena jangkauannya Lampung kan, media-media lokal, masyarakat Lampung itu denger atau nonton atau baca. Iyalah kalau untuk gue ada strategi, nanti gue sampein di forum ya nanti. Satu ya untuk media, ya kan, media dan talentnya sendiri nih. Ya. Kedua hal ini adalah hal yang sama-sama punya kepentingan. Satu, guys, media-media lokal teman-teman semua. Terus dan talent terutama ya, musisi-musisi yang punya karya, biasakanlah menerapkan sistem barter namanya. Jangan kalian pernah berpikir untuk take and give emang ya. Iya dong.
Jangan pernah kalian berpikir nih, gue baru ini gue hadir ke sini gue dibayar. Tapi lu nggak mikir tuh orang yang lu hadirkan di sana itu sedang mempromosikan lu banget gitu. Sungguh-sungguh membuat pengen gimana caranya ini jadi besar nih gitu. Nah media juga gitu, dihadirkan ini jadi harus dibayar gitu kan. Saling ngisi perannya. Iya, karena kan apa ya gue tau lah kalau media kan tanpa apa namanya ngisi harus ada kas yang diisi dan lain-lain. Tapi ya kayak gitulah bro. Maksudnya ini kita barter yuk gitu kan. Gue punya apa namanya potensi, lo support, lo punya berita gitu. Dan lo boleh dong, lo juga boleh media untuk seleksi kita yang mana gitu kan. Jadi kan media kan punya katakan radio misalnya, kan punya segmen masing-masing kan. Iya. Tapi gue tetap ngasih rilisan mingguan gue, tetap masuk atau tidaknya kurasi mereka atau segmen mereka, ya mereka yang mutusin kan. Untuk media masalah. mutusin. Dan transparansi itu harus lo tayangkan di Instagram. Jadi kesana tuh ini yang udah kita rilis, ini udah di share ke media misalkan gitu ya. Ada reportnya. Iya, terutama buat talent-talent yang punya karya nih guys, ya kan kalian gak usah banyak ini dulu lah gitu kan. Maksudnya apa ya, belum apa-apa lu udah bahas budget gitu. Ya kan, belum apa-apa. Ya lu punya hak buat bahas budget gitu, tapi lu harusnya ngukur diri juga dong gitu. Berkaca diri dong. Itu lagu udah kedengeran belum, ya kan? Benar. Nyokap lu jangan-jangan nggak tahu lagu lu. Nggak usah jauh-jauh deh ke teman-teman. Ya kan, keluarga lu tahu nggak lagu lu? Nyokap. Iya dong. Iya harus gitu. Bang. Itu yang dalam rumah dulu. Iya, gua nggak sama teman-teman itu. Terutama gue pribadi nih, gue contohnya gue aja deh gitu kan. Itu keluarga gue tahu gue bikin lagu baru, lagunya ini lagu baru nggak, pas begitu mereka rilis, fans pertama gue tuh ya keluarga gue, istri dan anak. Iya. Mereka langsung tahu gitu. Bener. Fans pertama gue tuh ya keluarga gue, karena kalau mereka aja nggak ngefans sama gue pesimis. Gimana dalam rumah dulu. Iya, maksudnya bukan sampai sama gue ya. Apresiasi karya gue. Sorry. Nggak ke personal ya, ke karya ya. Kalau personal udah pasti lah Bang. Iya, nggak personal kalau iyalah gitu. Kalau ini ke karya, kalau mereka nggak apresiasi karya gue pesimis gitu. Gimana di luar nih gitu kan. Orang-orang gimana ya? Yakinkan dulu rumah ya. Iya dong. Harus benar-benar suka nih. Wah ini nih. Oh ini nih. Walaupun lu seorang rocker, gimana nih caranya? Kan itu orang awam. Orang rumah kan orang awam. Dan sebagai orang awam tuh bisa nerima gitu loh. Harus. Udah jadiin itu tuh kuping orang awamnya ya dari situ dulu tuh yang paling deket. Dan nggak usah dulu lu bahas-bahas yang apa ya, kocak juga sih kalau seandainya tiba-tiba lu minta dibayar, lu nggak ngukur diri gitu. Habis itu lu udah dipromosikan ya kan, udah ini kocak juga menurut gua. Makanya kayak termasuk sama event sih enggak. Event juga ini ya, lagi-lagi gue ingetin ya, ini pengingat yang kedua nih. Apa yang kita bahas adalah band dengan sudah terkualifikasi ya artinya ya. Ya udah banyak prestasi lah artinya gitu. Bukan band-band yang baru meletek ini yang kita bahas nih. Sebagai organisasi ya. Organisasi dan obrolan kita malam ini nih. Jadi band-band yang main adalah band-band yang terpilih gitu. Band-band yang sudah bener-bener. Jadi lu buat yang anak-anak baru jangan berkecil hati gitu. Kalau band ini lagi yang main, band ini lagi yang main. Ya boleh nggak ditempatin jadi band opening. Ada juga yang songong tuh. Kita kan sama-sama band daerah sih, band-band lokal, masuk gue jadi opening. Nah, itu juga tai juga itu. Ya mohon dihargai lah hak-hak panitia atau IO-nya kan. Lo biar apa bisa main, lo jadi opening dulu nih. Misalkan ada main malam, main siang gitu ya. Lo mainnya di siang dulu deh ya kan. Line up malam ini line up yang ini gitu kan. Lu bisa nggak gue main dalam malam? Bisa kalau lu udah oke ya kan. Kalau lu udah banyak prestasi lu bisa main di dalam malam. Nah artinya lu harus banyak pemicunya gitu loh. Atau paling nggak lu nggak terkenal nih, nggak ada prestasi apa di luar, tiba-tiba lu masuk ke HML bilang followers bukan followers deh. Itu yang nge-view lagu gua bang udah 200.000 view nih ya kan. Bisa nggak main di malam? Nah, bisa jadi pertimbangan tuh ya kan. Gue nggak tahu band ini nih ya kan. Coba gue pelajarin. Oh iya kan? Bener. Iya bisa. Iya kan. Nah
Bagaimana cara HML untuk mengatasi pengkotak-kotakan musik nih? Kotak-kotakan, terutama di bagian genre nih. Kan sebenarnya masalahnya sederhana sih nggak? Sentimental genre. Satu ya kan, yang ujungnya jadi apa? Gue tuh jauh lebih bagus dari elo gitu. Sebenarnya gitu. Sifat-sifat setan tuh keluar tuh. Gue jauh lebih bagus. Bang Angga habis ngobrol sama Bang Firman kemarin. Bukan, jadi artinya gini loh. Gue dulu itu ya di dalam komunitas Clasher itu dulu nggak apa namanya ada rocker di dalamnya, ada band underground di dalamnya, ada itu segala macam genre dan kita bisa mengapresiasi, duduk bareng, jalan bareng, ngopi bareng, nempel poster bareng, terus pas teman-teman kita manggung kita ada, gitu. Kemenangan kita itu adalah ketika manggung yang nonton tuh kita juga, itu kemenangan kita. Jadi gitu, kita nggak. Ya karena kita sadar diri siapa yang menonton kita gitu. Kalau nggak bukan teman-teman kita sendiri dulu. Nah baru tuh 1-2 nggak. Bawa temannya lagi kan. Nah 1-2 kemana mau nonton ini. Ikut. Iya ikut 1-2 tuh baru banyak tuh cewek-cewek nongkrong gitu kan. Iya kan yang dulu kan nonton festival lo tahu sendiri. Pasti serem-serem yang nonton. Ini kan akhirnya lama-kelamaan gue jadi wangi-wangi yang nonton ini gitu kan. Nah tadi balik ke pertanyaan Bang Angga soal gimana cara mengatasi pengkotak-kotakan genre ya? Ya dengan event No Border itu Bang. No Border kan tanpa garis atau tanpa blok lah maksudnya kan. Artinya. Nah di situ memang kita yang penting karya, yang penting ada karya. Apapun genre lu pasti lu punya pasar masing-masing kan. Nah di satu hari, di satu event pun No Border Gigs itu 4-5 band yang main. Nah itu pasti. Itu gue pastikan pasti random genrenya biar bervariatif sih Bang. Iya betul. Jadi pas No Border Fest event besarnya. Dan gue berharap juga pada saat setiap event ya. Setiap event gue berharap buat media dan seluruh konten kreator di Lampung. Ini ajakan juga buat teman-teman. Dan gue juga bersedia gak dilibatin untuk mempromosikan event-eventnya HML gitu. Thank you Bang, thank you. Nah buat teman-teman juga gitu. Kalau Bang Angga loh nih yang sudah iya, jadi maksudnya teman-teman semua yang bisa ikut memasifkan gerakan-gerakan itu gitu loh nggak. Jadi jangan juga sampai acara itu terkesan jadi internal HML. Internal HML ini siapa sih? Jadi orang ngeliatnya kan gitu. Jadi kalau bergeraknya benar-benar ada media, misalkan media koran atau media. Ya syukur-syukur waktu Feel Kokal mau ikutan atau konten kreator mau ikut bikin konten di sana gitu. Artinya gerakannya itu terbaca dengan baik gitu maksud gua. Kalau jadi yang tugas HML ini bukan cuman menggait musisi doang maksud gua tuh enggak. Ya lu bilang tadi kan ada media. Media ini kan ada media cetak, media online. Ada lagi nih media ketiga nih namanya kreator. YouTuber lah, selebgram lah, ya kan TikTokers lah sekarang itu. Itu udah jadi bagian dari media. Iya, mereka punya follower kan. Iya, yang memang betul-betul yang dimintai bantuan untuk memasifkan ini. Apa yang digunakan adalah sistem apa? Sistem barter gitu. Kalau misalkan kita memang nggak punya uang buat bayar gitu. Ya lagian teman-teman sendiri kan yang lokal ini acara teman-teman juga kan, bukan acara sponsor ya, kan bukan hajatnya sponsor, tapi ini hajatnya musisi. Nah, kalian bisa nerapin sistem barter gitu, apa gitu, gue dapat apa, lo dapat apa gitu, ya kan, gue kerja dapat HML, gue dapat apa, gue nggak bahas duit, misalkan gitu, kalau duit bonus gitu ya, kita bisa cari-cari dari mana-mana lah gitu. Tapi kira-kira apa yang bisa gue dapetin dari sini? Nah itu yang harus disiapin tuh nggak? Sistem barter. Termasuk podcast ini kok nggak? Sistem podcast ini gue tuh pure murni ya guys ya, pure murni menerapkan sistem barter. Gue thank you banget Bang. Gue dikasih kesempatan ngomong yang kalau gue lakukan secara individu, gue jalan ke sana, jalan ke sini. Kayaknya makan waktu juga kan. Tapi bukan berarti itu gak gue lakuin, tapi pelan-pelan. Dan itu makan waktu banget. Nah gue harap dengan ada podcast ini gue dikasih kesempatan bicara sama Bang Angga. Ya teman-teman bisa tahu HML itu gimana gitu kan.
Iya dong, program HML tuh harus jelas kan, transparansi, harus benar-benar ternyata HML tuh harus begini gitu. Ya kayak gitu nggak, harus benar-benar dijalankan betul-betul. Ini keresahan loh, keresahan teman-teman musisi Lampung. Terakhir nih nggak, bagaimana HML untuk mengakomodir musisi-musisi etnik? Karena mereka musisi Lampung. Ya. Itu memang jadi PR sih Bang. Nah, musisi etnik lebih ke event-event yang berkaitan sama etnik ya Bang ya. Ya. Memang, nah gue juga belum begitu paham apa yang diinginkan sama teman-teman sih, teman-teman musisi etnik. Karena sejauh ini yang mungkin agak sedikit banyak gue paham adalah teman-teman karya kan, apa keresahan-keresahannya kan, sama dikit-dikit teman-teman reguler kan. Iya, tahu musisi etnik juga banyak kali karyanya. Nah itu gue pengen tahu dari mereka dulu kayaknya apa maunya gitu loh, apa yang diharapkan dari kita gitu, dan apa yang bisa kita bantu gitu kan. Karena karya musik kan nggak cuman bicara musik, ada nyanyinya, ada instrumental ya kan, ada bentuknya apa ya sifatnya audio musikal. Ya. Itu jujur gue pengen nggak begitu paham ya Bang ya. Tapi gue pengen dengar, dan gue sangat terbuka untuk menerima aspirasi dari teman-teman musisi etnik itu sih. Jadi intinya belum terakomodir ya. Belum terakomodir. Ya, nah itu tergantung orientasi juga tuh teman-teman etnik. Ya itu balik lagi, makanya tadi di depan gue udah bilang ke lo, ini yang betul-betul emang benar-benar mau berjuang di situ gitu, satu. Yang kedua yang punya kualifikasi gitu kan bicaranya. Jadi lo juga nggak perlu ngobrol sama anak-anak musik yang baru belajar main gamelan, nggak perlu, ya kan? Nggak perlu juga lo harus ngobrol sama anak-anak yang baru mulai belajar main gendang misalkan kayak gitu. Ini benar-benar ya ketua-ketuanya lah, ya tetua-tetuanya atau orang yang punya pengaruh di situ gitu. Yang itu tokoh-tokohnya yang emang benar-benar harus lu ajak ngobrol gitu. Benar. Sebagai ketua, lagi-lagi gue berharap banyak dari HML dan seluruh organisasi musik yang ada di Lampung gitu. Ada. Nah, terakhir banget nih ya kan, apa keresahan lo tentang musik di Lampung? Pengennya kayak gimana sih gitu kan? Kepengenannya lo? Ya pengennya gue tadi itu Bang, sama sih sama Bang Angga. Satu visi dulu. Satu visi dari berbagai sektor anak band ini kan, ada yang berkarya, ada yang reguler, ada yang etnik, ada yang kompetisian kan. Salah satu gue juga kompetisian kan. Nah, kalau kompetisi sama anak karya, gue kayaknya agak sedikit paham kan. Dan ini formula-formula program ini yang ya gue yakin banyak berpihak ke teman-teman berkarya sih Bang. Tapi ada beberapa program yang itu berpihak ke teman-teman reguler gitu kan. Nah, keresahan gue sebenarnya kurangnya satu visi sih Bang. Terus jangan suka mengunderestimate dulu kalau belum ngobrol gitu kan Bang. Belum komunikasi, belum ketemu. Nah, kalau udah ketemu kan bisa dapat poinnya tuh. Mungkin bisa merubah itu kan. Bisa merubah pandangan mereka sebelumnya kan. Nah, harapan gue kalau memang belum ketemu kan, ya jangan langsung netting maksud gue. Itu sih harapan gue. Gue yakin lah kalau program gue sampai ke kalian, gue yakin kalian juga pasti mau ikut di sini. Itu sih Bang. Ya, gue ya udah oke. Nggak, gue thank you banget nggak ya. Siap, sama-sama Bang. Gue juga thank you. Jelasin beberapa keresahan ya kan. Nantinya kita akan ngobrolin ini terus. Maksudnya ngobrolin tentang musik dan keberadaan organisasi itu ya kan. Artinya bisa bawa harapan kan. Ini penting. Sama satu. Oke. Buat teman-teman pengurus dan kakak-kakak yang belum ada di HML atau yang belum terlibat, belum merasa terlibat. Gue paham yang namanya konflik of interest. Dan gue nggak benci sama hal itu, dan itu sangat wajar ya Bang ya. Itu bisa kita capai bareng-bareng. Lu punya kepentingan apa? Tapi gue pengen kita satu visi dulu, dan gue yakin itu bakal tercapai di depan.
Itu gua janjikan tuh, gua pastikan tuh bakal tercapai di depan. Kalau kitanya satu visi dan satu misi. Ya. Itu sih. Thank you Bang Angga. Jadi gini, kalau untuk hal itu setiap organisasi pasti ada konflik internal, artinya gitu. Dan gue berharap, nah inilah karena kita yang muda ini yang ngurus konflik ini, of interest Bang, konflik kepentingan maksud gue. Ya betul, pasti namanya organisasi pasti banyak banget kepentingannya gitu. Kiri kanan nih. Kalau lu ngerasa lu kepentingan ya harusnya lu perjuangin lah ini organisasi. Untuk pengurus bener-bener ngurusin dong organisasi ini gitu. Nanti di depan gue janjikan pasti lu dapet semua apa yang lu pengen. Kalau memang kita bisa realisasiin semua program kita. Iya betul. Bener-bener untuk seluruh pengurus bener-bener urusin organisasi ini. Kalau lu ngerasa lu nggak siap, lu nggak mau, mendingan lu mundur ya kan. Lu mundur, kasihlah kesempatan itu atau tanggung jawab itu ke orang-orang yang bisa betul-betul ngurusin itu gitu. Paling nggak mau ya kan. Ya kan kita nggak bicara kemampuan dulu nih ya kan, punya energi ya ada energinya gitu, mau bergerak gitu kan. Dan lu sebagai ketua nggak bisa mengakomodir itu semuanya gitu. Gue terus dukung musik di Lampung karena semboyan gue selalu kayak gitu tuh. Cinta Lampung, cinta Indonesia, cinta musik Lampung, cinta musik Indonesia. Gue kayak gitu nggak. Thank you banget nggak kehadirannya Angga Martaf, himpunan musisi Lampung guys. Give applause.